Iya, iya. Tak, 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 tak. Hai Mami, Merry Christmas. Merry Christmas. Oke, lagi ngapain? Hari ini di gereja kita ibadahnya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahu nggak apa? Tahu nggak? Tahu, perjamuan kudus adalah perayaan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bantuin Novi ya. Kita bikin potong-potong roti. Yuk, kita bantu Ya? yuk. Kok pakai teh, Mam? Bukannya pakai anggur? Anggur dan roti itu adalah simbol, tapi bisa diganti dengan yang lain. Yang penting penghayatan daripada perjamuan kudus itu. Bisa juga kita pakai yang ada di rumah kayak teh atau yang mau susu, perjamuan dengan susu. Ya. Oke. Yuk kita ke sana yuk. Siap, kamu siap mau ibadah. Merry Christmas.
Roti yang dipecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuhku. Anggur yang dicurahkan ini menjadi persekutuan dengan darahku. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang sedianya kita lakukan setiap tanggal 31 Desember mulai tahun ini dan seterusnya akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember. Perubahan ini kita lakukan dengan dasar pertimbangan bahwa gereja-gereja reformasi, khususnya tradisi Calvinis, merayakan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, khususnya 2 peristiwa Kristus yang utama, yaitu Natal dan Paskah. Itulah sebabnya, selain perubahan pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember menjadi 25 Desember, Majelis Jemaat juga akan memutuskan akan mengubah pelaksanaan perjamuan kudus dari Jumat Agung menjadi Paskah. Sugeng rawuh wonten ing GKI Pondok Indah. Sugeng derek ibadah. Mugi panjenengan sakeluarga pikantuk berkah lan sukarana Natal saking ibadah menika. Gusti paring berkah. 大家好，欢迎来到GKI Pondok Indah。欢迎到今天的一生。祝你们和家人度过今天的一生，看追讨、幸福和生活和幸福。谢谢。 Horas magi hamu amang inang dohon akan naposo. Sude ruas ni kuliah GKI Pondok Indah. Saya di pasu-pasu Tuhan mahintas salbutna. Jalan marlas ni roha di hari pestawan. Ima hari hatu tumpuni Tuhan ka Yesus. Horas. Selamat baku dapa di GKI Pondok Indah. Mari Jo, torang sama-sama mau ibadah. Semoga Om, Tanta, Saudara semua boleh dapat berkat dan sukacita Natal lewat ibadah ini. Kami dari Komisi Hospitality Ministry GKI Pondok Indah mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Engkau Sang Maha Cinta, Engkau membuka tobat jiwa, Engkau memberi harap asa, Engkau kami sambut, selamat datang, selamat datang. Terima tobat kami yang badung. Dalam cinta yang tak lagi murung, Engkau kami sambut. Selamat datang, selamat datang. Ibadah Natal ini berlangsung karena Sang Cinta, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cintanya beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Dit, makan Dit. Wah, enak nih Le, Bang. Apaan konsumsinya? Mau. Mau kemana Gi?
Makan dulu, makan dulu. Banget, iya. Makan dulu kali. Apalagi nih alasannya nih mau balik duluan nih. Ya, kalau juga pernah lah berdua. Mau pacaran ya? Kapan coba gue mau balik duluan? Udah makan dulu. Emang lu mau kemana sih, Ge? Mau istirahat gue, capek. Dicariin, pagi kan ibadah online, keluarga. Ya elah, ibadah online kalau kesiangan bisa diputar ulang kali, bisa disusul. Iya sih, tapi kan masih lupa lagi siap-siap, mandi. Iya sih, cuman gue males gitu loh mana ibadah Natal tahun ini, kayak nggak seru gitu loh. Kayak kalau Natal tahun sebelumnya kan asik ya, kita bisa ketemu teman-teman, tukeran kado lah satu sama lain, terus ada ibadah Natal pemuda juga. Tahun ini cuman nonton di TV doang, nggak mandi juga nggak apa-apa, nggak ada yang ngeliat juga, bisa sambil makan tiduran. Tapi gue setuju sih kata Gea. Ya mau ibadah online kayak atau offline ya kan tergantung kita juga nyikapinnya gimana gitu. Kalau misalkan kita excited atau enggak ya kan pilihan kita juga gitu loh. Lu ingat cerita gembala gak yang pas Tuhan Yesus lahir? Iya. Kenapa tuh emangnya? Gini nih, gembala kan pas malam pas mereka jaga ternak, pas Tuhan Yesus lahir. Nah itu kan mereka dapat kabar nih dari malaikat. Ya udah gitu kan, Tuhan Yesus lahir di sana. Terus ya mereka kan nggak protes-protes juga, nggak yang kayak mager ya itu kan malam-malam kan sebenarnya. Harusnya kan mereka ngantuk atau ya capek atau gimana kan. Tapi mereka milih untuk tetap jalan aja gitu. Kondisinya juga nggak enak, mungkin serba terbatas waktu Tuhan Yesus lahir. Terus kenapa kita mesti nuntut serba rame, mesti asik? Ya terima aja kalau emang sekarang keadaannya lagi kayak gini, lagi nggak enak. Kan sebenarnya Tuhan juga hadir dalam keadaan apapun. Ya nggak sih? Iya sih, betul juga. Yaudah yuk balik. Tuh kan udah ngajak balik duluan. Iya, ya kan siap-siap buat besok ibadah. Oke, setuju. Ya nggak jadi makan babi. Di rumah aja. Tungguin. Ya, Natal adalah tentang cinta Allah bagi dunia, tentang pengharapan yang digenapi, tentang kesederhanaan, tentang hati yang terbuka menyambut cinta Allah, agar mampu memberi cinta Allah bagi dunia. Ya. Namun itu hampir terlupakan dalam kemeriahan Natal dengan ragam hadiah. Berlimpahnya makan dan minum dalam kemewahan, hampir terlupakan. Sampai kita dihentakkan oleh pandemi ini, diperhadapkan oleh kesepian, kematian, kesulitan ekonomi. Diperhadapkan oleh jeritan terdalam dari pergumulan manusia di bumi. Apa yang sudah kita lakukan? Di dalam Kristus yang menjadi manusia, kami mengaku kegagalan kami dalam menyatakan cinta-Mu di dunia ini. Kami mengaku dalam penyesalan telah abai dengan penderitaan sesama kami. Di dalam Kristus yang mengasihi kami, ampunilah kami.
Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terpujilah cintamu. Begini berjumpa tanpa batas, sana sini dengan riang, namun kini tak lagi, tapi semangat ini tak pudar, harap kami tak meradu, ada Allah beserta menyelamatkan, menjaga, karena besarnya kasih Allah bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini, terpujilah Allah. Kita tak begini berjumpa tanpa batas, sana sini dengan riang, namun kini tak lagi, tapi semangat ini tak pudar, harap kami tak meradu. Ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga, karena besarnya kasih Allah bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini, terpujilah Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kami, untuk dunia ini, menebus kami semua, dan membuat kami layak di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami saat ini hanya memohon hikmat dari Tuhan untuk mengerti kuasa dan misteri kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Kami mau mencoba untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk menjumpai sang bayi itu, sang firman yang hidup itu dalam kehidupan kami dan mengerjakannya. Di dalam nama Kristus, Tuhan kami, yang kami rayakan kelahirannya, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat ke-6 sampai 12. Yesaya 62 ayat ke-6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem
dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandum lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Pembacaan Mazmur pasal 97 diucapkan secara berbalasan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Pembacaan kedua diambil dari Titus pasal ketiga ayat keempat sampai ketujuh. Titus pasal 3 ayat keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama dengan kita, kawan-kawan dari tim, dan juga yang ada di rumah. Saudara-saudara, kita merenungkan kembali tentang gembala. Tadi malam kita juga berbicara, kita mendengar tentang kesaksian gembala di malam Natal. Hari ini bacaan kita juga adalah bacaan di mana kita bisa melihat kembali pengalaman kehidupan gembala sebagai saksi. Saudara-saudara, kenapa saya bilang gembala adalah sebagai saksi? Saksi karena ia menyaksikan apa yang menjadi bagian dari pengalaman perjumpaan mereka terhadap sang bayi Kristus yang lahir itu. Saudara-saudara, saksi kalau kita bisa cermati bersama, saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Ketika saudara-saudara melihat langsung sebuah kejadian, sama seperti halnya gembala, melihat langsung bayi Kristus, melihat langsung perjumpaan mereka dengan malaikat, mereka adalah saksi. Saksi yang menyatakan kebenaran, menyatakan berita, menyatakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dan ketika kita mencermati saksi, saksi itu bukan hanya soal beritanya yang bisa dipercaya, tetapi juga kredibilitas dari saksi itu sendiri mempengaruhi kepercayaan orang yang mendengarnya. Kalau kita cermati bacaan kita di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tadi, kita akan melihat bahwa gembala-gembala ini membuat heran orang-orang yang terjadi. Mungkin kita berpikir gembala adalah saksi yang kredibel. Saksi yang
cukup bisa dipercaya. Tetapi kalau kita cermati tradisi pada saat itu, kita akan menjumpai bahwa gembala-gembala itu punya persoalan yang besar terhadap kepercayaan dari masyarakat yang ada pada saat itu. Gembala-gembala sebenarnya dipandang sebagai orang yang hina, sosok yang tidak dapat dipercaya. Bahkan dalam catatan-catatan tertentu kita bisa melihat bahwa kesaksian para gembala itu tidak bisa dibawa ke pengadilan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena gembala adalah pribadi yang dianggap oleh rabi-rabi Yahudi sebagai pribadi yang rendah. Profesi gembala tidak dihargai karena rabi-rabi Yahudi seringkali melihat gembala tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan. Itu yang membuat para rabi kemudian menaruh gembala pada status yang kurang baik. Sebenarnya dimaklumi sih, yang dipersoalkan para rabi biasanya adalah tradisi pembasuhan. Jadi gembala-gembala yang biasa menggembalakan ternak di wilayah yang kering, di wilayah yang susah air, mereka kemudian tidak memenuhi tradisi pembasuhan dengan baik, sebenarnya hal yang wajar. Tetapi itu dipandang sebagai sebuah cacat secara rohani dari kelompok gembala. Ini yang kemudian membuat gembala kemudian dianggap sebagai orang yang tidak taat. Dan kadang-kadang gembala itu juga ada yang nakal juga, yang kemudian membuat konflik, membuat persoalan. Kenapa? Karena gembala-gembala juga kadang tidak menghargai wilayah orang lain. Saat mereka menggembalakan mencari tempat, mencari rumput begitu ya, untuk dombanya, biasanya gembala-gembala kalau kekurangan itu kemudian masuk ke wilayah orang lain dan menggembalakan ternak di ladang orang lain. Ini yang menjadi bagian dari kehidupan gembala di masa itu. Saudara-saudara, saksi, gembala sebagai seorang saksi, dalam tradisi masyarakat itu, meskipun beritanya kredibel, tetapi sosok gembala itu sendiri tidak terlalu kredibel. Namun Tuhan memakai mereka. Allah menjumpai mereka melalui malaikat-malaikatnya. Allah memberitakan kabar dan mereka diminta untuk menjadi saksi yang pertama. Salah satu saksi yang pertama dari kelahiran Yesus. Allah bercanda kali ya. Mbok cari saksi itu yang lebih kredibel. Kok cari saksinya sosok gembala. Ternyata kalau kita cermati baik-baik, Allah tidak bercanda dan Allah serius dengan pemilihan mereka. Kenapa? Sosok gembala adalah sosok yang rapuh di tengah masyarakat. Sosok yang hina, sosok yang kadang tidak dipandang dan kadang mungkin dipandang tapi sebelah mata begitu ya. Yang diabaikan, yang rendah. Tapi Allah justru memakai mereka yang rendah, yang diabaikan, yang rapuh, yang hina untuk menjadi saksi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Natal di tengah COVID adalah Natal yang menarik sebenarnya. Kenapa? Natal di tengah COVID, kemeriahannya sontak berkurang dan berbeda dengan Natal-Natal berikutnya. Waktu, kapan Alex itu ya membawakan renungan di Natal Karyawan ya Alex ya. Jadi ia menyampaikan menurut pendapat seseorang, saya lupa namanya begitu. Biasanya dikatakan Merry Christmas, tetapi malam ini, Natal ini maksud saya, disebut sebagai Messy Christmas. Natal yang kacau. Natal yang tidak seperti biasanya. Natal yang muram. Semuram kerapuhan manusia. Semuram kerapuhan wajah dunia. Semuram duka dunia. Banyaknya kematian. Kasus di Inggris ini juga mencemaskan dan membuat banyak orang muram kembali. Ada strain virus yang baru yang diteliti lebih mudah untuk menular. Bukan hanya itu, penderitaan dan kerapuhan kita sebagai manusia itu mirip seperti kerapuhan para gembala yang kita terdampak dengan sangat luar biasa.
di bidang ekonomi, di bidang relasi, di bidang keamanan, konflik yang juga meningkat di tengah masa pandemi ini. Saudara-saudara, wajah kemuraman ini kalau saya bisa bayangkan mirip seperti para gembala yang menjaga dombanya itu. Mereka dengan status yang terbatas, yang hina, yang rendah, yang muram. Namun Allah justru memakai kemuraman itu, kerapuhan itu untuk membawa kabar sukacita, mendatangi Yesus. Nah, saudara-saudara, ada beberapa catatan yang saya cermati di sini, ada dua hal. Bagaimana gembala mampu untuk menyatakan dirinya sebagai saksi. Dia tidak memandang dirinya. Dia tidak memandang kehinaannya. Dia tidak peduli bahwa dirinya rapuh, dia tidak peduli bahwa dirinya dipandang hina, dia tidak peduli dirinya dianggap rendah. Tetapi dia hanya mau bersaksi. Kenapa dia punya kekuatan itu? Karena ada perjumpaan dengan Allah melalui malaikat di padang malam itu. Lalu juga ada perjumpaan dengan Kristus, di mana ia berjumpa dengan sang bayi itu, ia kemudian meluapkan kesaksiannya bagi orang-orang yang hadir, yang membuat orang-orang hadir itu heran akan apa yang diucapkan oleh para gembala tadi. Kesaksian-kesaksian ini bisa dilakukan ketika gembala ini mencari Kristus. Kata kuncinya menarik. Pasal 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat dia. Ini menarik. Kenapa? Karena pada saat itu mereka terdorong untuk berjumpa dan mencari Kristus, lalu mengukuhkan kesaksiannya, lalu kemudian membuat dia berani untuk mengungkapkan kata-kata sorgawi, untuk menyampaikan kisah-kisah yang luar biasa, dan bahkan sekali lagi itu membuat heran banyak orang. Bahkan apa yang diucapkan gembala ini kemudian disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang orang mungkin berpikir, enggak mungkin nih gembala bisa ngomong begini. Gembala bisa ngomong begini karena apa? Karena gembala memiliki kekuatan yang berasal dari Allah dan dari Kristus. Di tengah pandemi ini, ketika saya dan saudara dipanggil untuk bersaksi seperti para gembala. Saya yang rapuh, saudara-saudara yang juga rapuh, dunia ini yang rapuh. Semuanya ini bisa kita lakukan. Kesaksian ini bisa kita lakukan ketika kita mau mencari Kristus. Jangan pernah berhenti mencari Kristus di masa pandemi ini. Jangan pernah berhenti untuk menemukan Allah dalam perjalanan ziarah kehidupan saudara. Saudara mungkin punya corak spiritualitas yang berbeda. Ada orang-orang yang mampu merasakan kehadiran Allah melalui sentuhan dengan alam. Orang-orang yang melihat ciptaan, yang jalan ke pantai, ke gunung, mendaki dan sebagainya, itu bisa merasakan kehadiran Allah. Ada orang-orang yang justru dengan pergi menyendiri, diam, bermeditasi, orang-orang itu menemukan kehadiran Allah. Ada orang-orang yang tradisionalis yang beribadah menemukan kehadiran Allah. Ada yang menghidupi, membaca renungan harian, rutin, berdoa rutin dan sebagainya. Temukan Allah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Karena dengan menemukan Kristus, menemukan Allah itu seperti para gembala, Anda akan diberi kekuatan untuk bersaksi di tengah pandemi ini. Anda akan diberi kekuatan untuk berdiri tegak, membuat kaki Anda tidak lunglai, membuat kaki Anda kuat dengan cara menemukan Allah. Carilah seperti para gembala. Dan setelah Anda menemukan Allah, Allah menjamin bahwa Anda akan dimampukan untuk menghadapi pandemi ini dengan baik, termasuk Anda dimampukan untuk tetap bersaksi. Bersaksi kepada dunia. Kenapa? Karena ketika Anda berjumpa dengan Kristus, gelas, saya pakai bahasanya Pendeta Riani, dengan gelas cintanya, begitu ya. Gelas pengharapan, gelas cinta, banyak orang mulai kosong. Dan mungkin ada yang sudah kering.
Dengan berjumpa dengan Kristus, dengan berjumpa dengan Allah, gelas Anda akan dipenuhkan untuk bisa mengisi gelas cinta, gelas pengharapan, gelas tobat seperti tema Natal kita. Tobat, harap, cinta yang kita bisa bagikan bagi orang lain. Saudara-saudara, banyak orang yang membutuhkan pengharapan dan cinta. Anda bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi. Saya bisa menjadi saksi. Meskipun saya rapuh seperti gembala. Meskipun Anda rapuh seperti gembala. Tetapi hari ini, Natal ini istimewa. Justru kita sekarang diajak untuk keluar. Menyatakan diri. Menjadi saksi di tengah dunia. Saudara-saudara, jadilah saksi. Saksi itu apa menurut sahabat-sahabat saya? Saksi bagi saya adalah membuat wajah dan jiwa seseorang berdamai sejahtera dan bersukacita. Bersaksi adalah memberitakan berita kasih, sekaligus memancarkan wajah Allah yang penuh kasih dalam diri yang terbatas dalam sehari lepas sehari. Bersaksi buat Tuhan adalah menceritakan atau mengungkapkan kebaikan-kebaikan dengan berbagai cara. Hasil mengolah pengalaman rasa apapun itu bersama dengan Tuhan yang mencintai kita. Berarti hadir bersama-sama, witness. Sebab dengan hadir bersama dengan mereka yang membutuhkan, kita tengah menghadirkan dan mempersaksikan Allah Sang Immanuel yang selalu menyertai kita semua. Bersaksi adalah ada banyak hal bisa kita katakan mengenai bersaksi. Tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam kehidupan ini secara nyata sehingga ada banyak orang diberkati, banyak orang dapat merasakan cinta itu. Bersaksi adalah kesediaan kita dipakai dalam keterbatasan untuk melayani Dia dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta rekan-rekan pelayanan di tempat ini, kami tim pendeta melihat kuasa Tuhan yang bekerja melampaui kesulitan yang kita hadapi pada saat ini melalui kesaksian teman-teman dalam pelayanan online. Sudah hampir 9 bulan kita berjuang untuk terus mengadakan pelayanan Tuhan lewat kesaksian ini. Saya minta rekan saya Charles untuk menyorot rekan-rekan yang selama ini berperan luar biasa dalam pelayanan kesaksian untuk ibadah online kita. Dan juga ada teman-teman lain yang sudah tidak melayani saat ini, hari ini, yaitu teman-teman yang juga turut melakukan pelayanan di sepanjang masa pandemi ini. Mereka telah menyampaikan kesaksian dan kuasa Tuhan dalam segala keterbatasan dan kerapuhan.
Ada teman yang di balkon, mungkin bisa, apakah bisa disorot? Teman-teman di balkon, Anda telah bersaksi buat kemuliaan Tuhan. Dan ada yang nyorot Charles, karena dia nyorot semuanya. Termasuk orang yang selama ini juga telah mendampingi dalam pelayanan kita di tim online. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita punya banyak kerapuhan, kita punya banyak keterbatasan. Tapi itu tidak pernah menghentikan kita untuk bersaksi. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini. Mari kita memberi hidup kita untuk menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan di tengah dunia yang menderita ini. Tuhan memberkati. Amin.
Kami mengundang untuk umat berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Apakah kami harus bergembira? Atau apakah kami harus berduka ya Tuhan? Ataukah kami harus bersedih? Ya Tuhan, kami mau bersyukur karena hari ini kembali Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu ya Allah. Engkau menyapa para gembala yang terpuruk, para gembala yang mungkin tidak lagi mempunyai harapan, para gembala yang ketakutan di dalam kehidupannya, para gembala yang bahkan tidak berani hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun kami bersukacita ya Tuhan, karena ternyata Tuhan telah menyapa justru orang-orang yang membutuhkan ini, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tak terperhatikan. Ya Tuhan, Engkaulah cinta itu, cinta yang dirasakan oleh seluruh orang di dunia ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan, ada orang-orang yang saat ini sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Ada orang-orang yang saat ini terpapar dan mungkin kehilangan pengharapan. Ada orang-orang yang saat ini sungguh mengharapkan Engkau ya Tuhan karena kehilangan pekerjaan, karena terpuruk perusahaannya, atau kariernya terancam ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mau bersukacita, karena Immanuel, Engkau menyertai kami, Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap keluarga kami ya Tuhan, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu situasi yang saat ini sedang terjadi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja, Pencipta, Sang Gembala yang agung itu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pergantian di kabinet. Kami mau berdoa Tuhan supaya apa yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, Tuhan memberkatinya dan menjadikan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, gereja Tuhan yang pada saat ini bersama-sama juga merayakan Natal. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kembali seluruh kegiatan dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkaulah Tuhan kami punya pengharapan, dan kami tahu Tuhan dalam kerapuhan kami boleh bersandar dalam kekuatan-Mu. Kami bersyukur
dan menyerahkan kembali seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mari kita pujikan kita sorga berbunyi, bergema dari Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan yang dapat kami persembahkan. Kiranya persembahan yang boleh kami haturkan ke hadapan-Mu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Allah yang telah memberkati, menyertai, dan memampukan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau menerima apa yang boleh kami persembahkan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya.
Siarkan cintanya dengan tobat dan harapmu. Dunia membutuhkanmu. Kami mau cintanya. Siarkan cintanya dengan gembira. Dunia yang membara, ubahlah menjadi sukacita. Kami siarkan. Arahkanlah hatimu kepada dunia dan Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia. Siarkan kabar sukacita bahwa firman telah menjadi manusia. Di setiap saat dan waktu kami. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengaruniakan cintanya. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang lemah lembut dan penuh kasih sayang menemani saudara dalam setiap pergumulan saudara sehingga saudara selalu disegarkan jiwanya. Kiranya Kristus memberi harapan yang sejati, mendekap erat saudara dikala saudara mendekat kepadanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengeluarkan dari gelas harap dan cinta saudara, keberanian untuk berempati, bela rasa, dan bertolong-tolongan kepada siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya.
Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya, kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya, kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Ha